Pernahkah kamu berada di sebuah tempat yang sangat ramai, penuh suara, gerakan, dan orang-orang, lalu tiba-tiba merasa lelah, tanpa alasan yang jelas, tubuhmu tidak melakukan apa-apa yang berat. Kamu tidak berlari, tidak mengangkat sesuatu, tidak melakukan aktivitas fisik yang melelahkan. Namun di dalam kepalamu, rasanya seperti ada terlalu banyak hal yang terjadi sekaligus. Pikiran terasa penuh, fokus mulai buyar, dan ada dorongan kuat untuk segera pergi. Kamu ingin pulang, mencari tempat yang lebih tenang, lebih sunyi, dan menjauh dari keramaian. Bagi sebagian orang, pengalaman seperti ini terasa sangat familiar. Banyak orang mengira bahwa mereka yang tidak menyukai keramaian adalah orang yang tidak suka bersosialisasi. Mereka sering diberi label pendiam, tertutup, atau antisosial. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada banyak orang yang menikmati hubungan sosial, menyukai percakapan yang bermakna, dan peduli pada orang lain, tetapi merasa sangat terkuras ketika berada di tengah keramaian. Masalahnya bukan pada orang-orangnya, melainkan pada intensitas rangsangan yang harus diterima secara bersamaan. Di tempat ramai, otak bekerja jauh lebih keras dari yang kita sadari. Ia harus memproses suara yang tumpang tindih, gerakan yang cepat, ekspresi wajah yang terus berubah, serta interaksi sosial yang datang silih berganti. Bagi sebagian orang, sistem saraf mereka memang lebih peka. Informasi dari lingkungan masuk dengan volume yang lebih tinggi, cahaya terasa lebih tajam, suara terasa lebih keras, dan keberadaan banyak orang terasa lebih menekan. Akibatnya, energi mental cepat habis, meskipun tubuh terlihat baik-baik saja. Kepekaan seperti ini sering disalahpahami sebagai kelemahan, padahal ini hanyalah variasi cara kerja sistem saraf manusia. Sama seperti ada orang yang bisa tetap fokus di tengah kebisingan, ada pula orang yang membutuhkan ketenangan agar pikirannya tetap jernih. Namun dalam budaya yang sering mengagungkan keramaian, produktivitas, dan kehadiran sosial, kebutuhan untuk menarik diri sering dianggap aneh atau tidak wajar. Selain faktor biologis, pengalaman masa lalu juga memiliki peran besar. Ada orang yang pernah merasa tidak aman di tengah keramaian. Mungkin mereka pernah diabaikan, merasa tidak terlihat, atau kewalahan ketika berada di antara banyak orang. Pengalaman seperti ini meninggalkan jejak emosional. Tanpa disadari, otak mengaitkan keramaian dengan rasa tidak nyaman. Maka ketika berada di situasi serupa, tubuh bereaksi lebih cepat. Bukan karena situasinya berbahaya, tetapi karena otak sedang berusaha melindungi. Ada pula orang yang tidak menyukai keramaian, karena mereka membutuhkan ruang untuk berpikir dan bernapas. Pikiran mereka bekerja lebih dalam dan reflektif. Mereka memproses dunia dengan ritme yang lebih pelan. Dalam suasana tenang, mereka merasa lebih utuh, lebih hadir, dan lebih terhubung dengan diri sendiri. Keramaian memecah fokus mereka, membuat pikiran melompat-lompat, dan menguras energi yang seharusnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermakna. Menariknya, banyak orang yang membenci keramaian justru memiliki kepekaan emosional yang tinggi. Mereka lebih peka terhadap suasana, nada bicara, dan perubahan kecil pada orang lain. Kepekaan ini membuat mereka empatik dan peduli, tetapi juga membuat mereka lebih cepat lelah. Ketika terlalu banyak rangsangan datang bersamaan, sistem mereka meminta jeda. Ini bukan penolakan terhadap dunia, melainkan bentuk perawatan diri. Jika kamu termasuk orang yang tidak menyukai keramaian, itu tidak berarti ada yang salah denganmu. Itu tidak berarti kamu dingin, sombong, atau tidak peduli. Bisa jadi kamu hanya memahami batas energimu sendiri. Kamu tahu kapan harus hadir, dan kamu tahu kapan harus menarik diri. Kamu memilih tenang bukan karena takut, tetapi karena sadar akan apa yang kamu butuhkan. Pada akhirnya, dunia akan selalu ramai. Suara, tuntutan, dan kerumunan tidak akan berhenti. Namun kamu memiliki hak untuk memilih bagaimana kamu hadir di dalamnya. Kadang hadir berarti ikut berada di tengah. Kadang hadir berarti menjaga jarak agar tetap utuh. Keduanya sama-sama valid, selama pilihan itu membuatmu tetap jujur pada diri sendiri dan tidak mengabaikan kesehatan batinmu.